Shalom. Wah, luar biasa ya. Saya ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Tahun ini pasti banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Iya, saudara, di mana-mana masih Natal ya. Sebentar habis khotbah saya pulang ke Surabaya. Besok Natal Wings Group ya. Sabtu saya masih melayani Natal perusahaan rokok Sampurna ya. Saudara, sampai mau Imlek masih Natal. Di mana-mana Natal ya. Banyak kesan-kesan yang luar biasa. Nah, kemarin saya sama istri saya dari Pangkalan Bun, kita turun di Juanda, cepat-cepat ngambil koper karena harus pindah terminal. Kita kejar pesawat berikutnya ya. Saudara, dan kesan-kesan tahun ini sangat banyak karena tahun ini saya 2 kali khotbah di komunitas saya. Ya, saya orang Madura. Jadi saya khotbah, ngomong, baca, nulis, semua pakai bahasa Madura. Alkitab saya pun Alkitab bahasa Madura ya. Wah, saya senang ya, kemana-mana saya pasti bilang, saya pendeta dari Madura. Kenapa? Karena orang Madura ini istimewa. Beda dengan suku yang lain, budayanya beda. Ya, terutama kalau manggil nama orang, budayanya beda dengan suku Jawa dan yang lain. Kalau orang Jawa dan suku lain, kalau namanya umpamanya Johnny, pasti panggilnya dari depan. John, Johnny, nah itu orang Jawa dan suku lain. Tapi ini orang Madura enggak, selalu dari belakang ya. Ani, Johnny, nah itu saudara ya. Jadi kalau namanya Pak Hadi, nah itu kalau di Jawa Hadi. Kalau di Madura ada Isa, Hadi, nah itu ya. Makanya sekarang di Madura sudah ada alun-alun. Yang ada lun-alun, nah itu ya. TK Taman Kanak-Kanak tutup sak Madura ya. Sekarang TK ganti TNK ya, Taman Kanak katanya ya. Nah ini ada KOR Malam Kudus versi Madura saudara. Waduh. Saya itu kena lagu KOR versi Madura Malam Kudus 10 menit jemaat entek metu kabeh saudara ya. Ada 50 orang KOR pakai dirijen lagi. Waktu ngambil suara lam gitu saya kaget. Lagu apa lam ya? Lam. Oh ternyata Malam Kudus versi Madura ya. Lagunya gini saudara. Malam Kudus, enyi sunyi senyap. Atang bintang, elap gemerlapan, untek jemaatnya saudara ya. Ya memang Natal penuh sukacita ya. Saya khotbah di Malang Selatan, itu banyak kantong-kantong desa-desa Kristen, hampir total. Nah biasanya kalau Natal lagu ini dinyanyikan ya. Habis saya khotbah, ada pertunjukan sekolah minggu. Ya noni-noni umur 8 tahun pakai rok koyok bebek mekrok itu ya. Mungkin mau nyanyi pakai gerakan ya. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dulunya sudah lama jadi anak Tuhan pasti tahu lagu ini. Karena nek Natalan dinyanyi no ya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Saya tidak tahu noni ini memang ngantuk atau keliru ya. Oh pakai mic nyanyinya buan terus ya. Yesus terang dunia, dia berbahaya. Waduh, saya loh sampai jungkel saudara. Loh kok saya percaya jadi berbahaya. Ya memang di luar Tuhan Yesus bisa berbahaya ya. Tapi kita semua di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong memberkati kita ya. Nah itulah kesan-kesan Natal ya. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Saya banyak belajar kehidupan. Karena dulu keluarga saya sangat miskin. Orang tua saya hanya buka tukang gigi, bukan dokter gigi ya. Karena dari bangsa Hubei gitu ya. Ya tempatnya Wuhan, itu COVID, nah itulah tempat engkong saya dari sana. Asli dari situ datang ke Indonesia. Jadi cabut gigi, nanti ditunggu seminggu baru pasang gigi palsu. Nah itu papa saya yang mengerjakan. Tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak setiap minggu. Ada orang cabut gigi dan pasang gigi palsu. Jadi kalau sepi papa saya pasang spanduk untuk promosi. Cabut 1 gratis 5 ya. Kalau mau ya.
Nah saudara, berjalannya waktu saya harus belajar kehidupan. Ada 4 tempat yang selalu saya datangi sampai hari ini. Dan gereja saudara ini sangat menginspirasi saya. Ya, waktu saya khotbah di sini tahun lalu 5 kali ibadah. Saya langsung terinspirasi. Wah, gereja saya juga harus. Bagaimana caranya Tuhan? Nah sekarang tahun ini gereja saya 8 kali ibadah raya. Ya, jadi ada 8 kali. Ya, puji Tuhan. Jadi saya khotbah ya 8 kali, saudara ya. Nah saudara, saya sudah lakukan gereja saya dan ini mulai minggu ini sangat intensif. 4 tempat ini apa saja yang bisa buat pelajaran kita. Yang pertama, yaitu namanya rumah sakit. Jadi di Surabaya dan di Malang, 2 tempat ini anak saya Pastor Yoel dan tim pengembalaan. Ya sekarang hampir tiap hari kita ke rumah sakit. Jadi di rumah sakit kita mendoakan, bukan check up ya. Jadi mendoakan. Jadi sebenarnya kolesterol, asam urat itu kan enggak ada. Enggak ada selama saudara enggak periksa ya. Iya. Ya. Nah, saya ke rumah sakit mendoakan. Di Surabaya ada rumah sakit 7 lantai. Saya rutin mendoakan di sana. Itu 2,5 jam saya naik turun. Ya, mendoakan dan rata-rata sebagian bukan anak Tuhan, tapi minta didoakan. Nah, ini jadi penginjilan. Ada satu ruangan yang sangat berbahaya. Susternya bilang, Pak Samuel, ini pendeta enggak mau kalau doa di sini. Ini penyakit ganas. Saya boleh masuk hanya 20 detik. Itu pun di detik ya, belum masuk disemprot dulu. Saya masuk hanya bilang, Pak percaya Yesus ya, doa. Pasti Yesus sembuhkan. Saya cepat keluar ya. Karena harus disemprot lagi. Saudara, saya rutin doakan. Nah di rumah sakit saya bisa mendapatkan nilai kehidupan. Betapa berharganya kesehatan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini. Bahwa sehat itu mahal. Sangat mahal. Jadi kalau saudara hari ini sehat, saudara harus bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Di sini ada nilai kehidupan. Kami melakukannya terus. Karena kami tahu banyak orang yang sakit yang tidak tahu kapan bisa sembuh. Tapi waktu kami sampaikan firman Tuhan, di situ ada pengharapan. Tempat yang kedua, dulu namanya penjara. Sekarang lembaga pemasyarakatan. Kami datangi penjara di Malang dan di Porong. Kalau di Porong saya rutin 2 bulan sekali. Nanti Senin besok saya akan khotbah lagi di Porong. Waktu saya masuk di Porong, pasti hati saya menangis. Saya punya kebebasan. Saya punya nilai kehidupan bebas. Saya di rumah bisa makan bebas. Buka lemari saya bisa ambil pakaian bebas. Saudara kadang buka lemari masih ngomel. Mau pakai baju mana lagi ya? Saudara tahu di sana, maaf ya, ada yang pakai celana dalam dia nunggu karena pakaian ininya dijemur. Nanti kering dia pakai. Saudara gantian, maaf celana dalamnya digantung, dia pakai yang luar. Itu terjadi, tidak ada kebebasan. Saudara bisa bebas, kita bisa bersyukur. Ada lagi tempat yang ketiga, namanya panti jompo, panti asuhan. Dulu mulai kecil anak saya, 3 bulan, 4 bulan. Dan saya rutin sampai hari ini, saya harus datang ke tempat ini. Saya bilang anak-anak saya dulu, kamu beli makanan yang enak. Berikan itu sama saudara-saudara. Mereka makan. Saudara, anak saya pernah ngomong, loh ini kita kadang sudah buang. Mereka masih makan. Saudara, mereka tidak punya orang tua. Kadang anak kita punya orang tua masih bilang, mana kasih sayang papa mama. Kita belajar kasih sayang. Kita belajar di panti asuhan, panti jompo. Saudara, ada 4 tempat. 4 yang keempat kita mungkin lupa. Tapi saya kalau di sana, saya pasti ingat. 4 tempat ini ya, 1 namanya bandara, 2 pelabuhan, 3 stasiun kereta api, 4 stasiun bis. Kalau saudara ada di sana, saudara harus ingat, kita tidak mungkin tinggal di sana terus. Saya kalau ada di bandara, saya akan berkata, sebentar saya tinggalkan tempat ini. Saudara, di dunia, kita hanya sementara. Sebentar kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan? Saudara mau bangun monumen untuk anak cucu kita, menantu. Bangunlah monumen yang baik. Supaya mereka lihat, oh di sini pernah ada engkong, emak, papa, mama saya yang luar biasa. Jadi malam ini saya ingin
saudara dan saya membangun satu monumen. Nah, lewat firman Tuhan ini saya percaya, firman ini akan menolong kita. Ya, tema besar gereja kami, percepatan dan pelipat gandaan. Saya punya anak paling kecil namanya Belinda Christina. Ya, yang juara 1 MasterChef Indonesia. Saudara, mulai umur 16, Belin sudah ada di New Zealand, di Selandia Baru. Dulu tidur bareng saya dijadikan guling. Waktu dia umur 16 bilang, "Pak, aku harus masak, sekolah masak." "Aduh Bel, jauh Bel, janganlah. Wis apa untuk masa depanku." Akhirnya berangkat di sana, saudara. Lulus, saya pindahkan ke Sydney. Saya bilang, "Bel, kamu kuliah accounting." Karena Cece ini bikin roti, patisserie. Nah, Cece-nya saya suruh kuliah lagi manajemen. Dan sekarang masih ngambil lagi S2. Saya bilang, "Nanti kamu BCC kolaborasi ya. Buka depot sama buka toko roti. Kamu ke accounting-nya keuangan, CC-mu manajemen." Itu kerinduan saya. Nah, saudara, kemudian Belin lulus kemarin. Ya, bulan September. Dia ranking 1 dari ribuan wisudawan. Saya kaget, wah anakku ya kok pinter ya. Oh, nurun bapake gitu ya. Nah, ini. Ya katanya bapake, tapi katanya mamai, oh nurun mamai ya. Nah, saudara, saya tanya, "Bel, kamu mau tinggal di Indonesia atau di Australia?" "Loh, aku mau kawin, Pak." Nah, tahun ini Belin menikah. "Pak, nanti nih aku mari kawin, aku mau buka restoran ya." Saya ganggui dia. "Lah nek kamu wis kawin buka restoran, nanti bojolu lho sing biayai. Tapi nek sebelum kawin, ya papa nabung dulu." "Ya wis Pak, nanti gampang." Saudara, Tuhan itu ajaib. Saya bilang, ada percepatan, ada pelipat gandaan. 2 bulan kemudian, ya sekarang Belin sudah punya restoran. Nah, ini lagi rame ya restorannya, saudara. Saya cuma berpikir sederhana. Oh, terjadilah percepatan dan pelipat gandaan. Jadi saudara, hari ini firman itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara, hari ini jangan takut. Kita masih panjang perjalanan kita. Kita tidak tahu. Tapi siapa yang berjalan bersama Yesus, dia akan mengalami keajaiban-keajaiban dengan dia. Ya, itu Tuhan kita. Saudara, saya tinggal di Panarukan, Situbondo. Semua itu orang Madura. Teman saya baik semua. Waktu saya lulus SMP, mama saya cuma kasih 2 pilihan. "Ming, kalau kamu," panggilan saya Miming, "kalau kamu mau lanjut SMA, hanya sekolah di tempat ini yang tidak bayar. Mama tidak bisa di swasta. Kalau kamu tidak mau, stop. Kamu cuma lulus SMP." Akhirnya saya sekolah di SMA yang tidak bayar. Satu kelas hanya saya beda kulit. Dan semua teman saya sangat baik. Total asli orang Madura. Ada satu namanya Eliadi. Dia orang kaya untuk ukuran di daerah saya. Dia sangat baik. Sering ngajak saya makan. Saudara, Eliadi menikah sama teman saya juga satu kelas namanya Ida. Satu waktu keluarga ini ekonominya hancur. Saya bangunkan depot. Kemudian saya dengar Eliadi kena sakit jantung. Saya dan istri jemput ke Situbondo dari Malang. Saya datang, saya bilang, "El, kon melo aku. Gue tinggal di rumahku sampai sembuh." Sampai hari ini. Ya, berapa bulan sekali saya ke Situbondo. Saya kumpulkan teman-teman. Kita makan bersama. Kadang saya charterkan bis. Saya bawa ke villa saya di Batu. Hai, nginep di Batu. Kami masih hubungan sampai hari ini. Nah, waktu Eliadi di rumah saya 3 minggu. Saya bawa tusuk jarum ke dokter. Sampai akhirnya dia sembuh. Saya bilang, "Wis El, kon tunggu ndek kene 2 minggu lagi. Ojo sakno anakku. Engko anakku ya apa? Wis ngene anakmu gawon. Engko taruh kerja di perusahaanku." Ya, waktu itu saya masih belum seperti sekarang jadi hamba Tuhan. Anaknya saya ambil, taruh di perusahaan saya. Dan Eliadi sembuh. Tapi saya bilang tunggu lagi 2 minggu sampai total. Enggak iso, aku harus pulang. Saya antar. Saudara sampai di Situbondo. Saudara tahu 10 hari kemudian dia meninggal. Waktu dia meninggal, saya gini, kalau Eliadi di rumah saya, mungkin dia masih bisa hidup. Tapi saya berprinsip di Alkitab, mati hidup di tangan Tuhan. Hari ini kita tidak pernah tahu ke depan. Tapi percayalah hari ini, selama kita ada Yesus, selama itulah Yesus yang akan bertanggung jawab menolong kita.
Makanya di awal tahun yang baru ini, saya ingin kita mulai dulu. Biar saudara tahu posisi saudara dan saya dulu bersama Tuhan. Mari kita mulai ayat yang sangat terkenal. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini posisi keadaan saudara dan saya secara rohani di hadapan Tuhan. Saya yang baca ya, baru nanti saudara. Jadi siapa aja saudara dan saya yang ada di dalam siapa? Di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Kita tidak berubah. Saya mau bilang ya, saudara bukan berubah dari lama menjadi baru, tidak. Kita dicetak baru. Jadi harus saudara mengerti, malam ini kita ciptaan baru. Bukan berubah. Kalau saudara berubah, oh saya ini berubah setelah ketemu Yesus. Dari lama hidup lama, sekarang hidup baru. Saudara akan terus diintimidasi oleh setan. Jadi setan nanti ya, kalau saudara melayani, dia akan bilang gini. Loh, kamu dulu kan suka ngaplok bojomu. Dulu kamu kan suka bohong. Kamu dulu selingkuh. Kamu dulu suka ngambil uangnya orang. Kenapa? Kita masih ngomong lama jadi baru. Tapi hari ini kita tidak. Kita murni dicetak baru sama Tuhan. Jadi kita ciptaan baru. Sing lama sudah berakhir. Saudara ciptaan baru dan saya, amin. Iya, saya lanjutkan ya. Katanya yang lama sudah apa? Enggak ada yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi malam ini saya mau pastikan posisi kita ya. 9 Januari kita ciptaan baru. Amin. Jadi nanti kalau ada orang bilang, loh dia kok melayani yang dulu hidupnya gini. Tidak usah diurus. Itu orang yang tidak ngerti firman Tuhan. Hari ini yang lama sudah berakhir. Kita ciptaan baru. Jadi saudara jangan mau nanti diintimidasi lagi oleh setan. Saudara tinggal bilang, loh saya ini sudah ciptaan baru. Anyar ini, grace. Jadi saudara dan saya hari ini ciptaan baru di dalam Yesus. Ayo kita baca bareng ya. 2, 3. Jadi, iya, yang lama sesungguhnya, iya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kita ciptaan baru. Wah luar biasa, kita tidak berubah. Berubah itu sing lama itu sing katut, sing melok. Tapi hari ini kita betul-betul ciptaan baru. Makanya hari ini kalau kita ciptaan baru, apa sih yang Tuhan mau lakukan? Kita harus mengerti. Kalau saudara tidak mengerti, sangat bahaya. Saudara ada Udin, orang Madura. Ya. Dia bilang sama papanya Monot, "Pak, aku mau jadi kayak orang Majus." Tuh, apa? Loh aku mau belajar astronomi. Ilmu perbintangan. Supaya aku ngerti soal bintang-bintang. Dikirimlah ke Bandung, kuliah di Bandung. 1 tahun kuliah, Udin pulang cerita. "Pak, tak ceritai. Waduh, ternyata ini langit ini jutaan bintang. Allah itu maha besar, luar biasa dahsyat." Wes ngene Udin. Ayo kita ke Batu yuk. Berlibur. Kita camping di lereng Gunung Arjuna. Akhirnya sore-sore camping sudah jam 4 pasang tenda ya. Jam 7 malam sambil makan cerita. Dan Udin disuruh cerita, ya apa bintang ini? Bintang ini apa? Ada yang besar namanya matahari. Ada yang kecil, kelihatannya kecil. Itu tidak boleh bleset Pak. Dahsyat Tuhan. Tak ceritai Pak. Tuhan ini dahsyat. Akhirnya ketiduran jam 11 malam sudah. 2 orang ini pada tidur. Tapi jam 2 pagi. Papa Mono tangi, terus bangun Udin. Den, tangi Den. Ini apa artinya ini ketok bintang-bintang? Lah ya ini Pak. Ini yang namanya keajaiban dunia, keajaiban Tuhan. Luar biasa. Oh kok niki bodoh, goblok ini. Apa ini artinya ketok bintang-bintang ini? Loh ya ini Pak, yang namanya mujizat bahwa Tuhan itu besar. Oh kok ini bodoh. Tahu artinya?
tendanya kita hilang dicolong maling. Oh, makanya ketok langit ya. Nah ini saudara, itu kalau saudara tidak ngerti. Ya, makanya hari ini saudara harus ngerti. Oh, kalau saya ciptaan baru itu seperti ini. Ayo kita baca ya, kalau saudara dan saya ciptaan baru. Yesaya 43 ayat 18 yang A, baru ayat 19 kita bahas. Mari kita lihat ayat 18. Yesaya 43, ya katanya ayat 18 yang A. Nah ini ya, Yesaya 43 ayat 18 yang A. Saya yang baca ya. Firman-Nya. Jadi kalau ada kata firman, itu Tuhan bicara. Ya, jadi Tuhan ngomong. Ngomongnya gini, janganlah apa? Ingat-ingat hal-hal yang apa? Lah, jadi sudah ada sudah. Yang lama sudah berakhir. Sekarang ayat 19. Nah, sekarang kita ciptaan baru. Ayat 19, lihat, aku. Siapa aku ini? Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Ya, di YouTube banyak hamba Tuhan ribut tentang nama Allah. Tentang nama Tuhan. Saya enggak pusing. Saudara mau debat soal Allah, soal Tuhan, biar aja. Karena kalau saya doakan orang kerasukan setan, diganggu roh jahat, nanti saudara praktek ya. Dalam nama Allah, tidak ada reaksi. Dalam nama Tuhan, oh tambah menteleng. Tapi dalam nama siapa? Yesus baru bereaksi. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Oh ini baru ajaib. Iya, baru ajaib. Ya, anak saya Pastor Yoel dipakai Tuhan sekarang di kesembuhan sama pengusiran roh jahat. Jadi nanti kalau saudara ke gereja saya, ya banyak warna-warna ya. Karena ya itu, kerasukan roh jahat didoakan, sembuh. Ya cuma nama Yesus itu. Saya gitu, luar biasa ya. Dari Kalimantan ya, berangkat pagi 3 orang naik pesawat. Habis berapa ya? Tuhan, sembuh dulu ini. Ya didoakan, Yesus sembuh. Sore sudah pulang lagi naik pesawat. Ini beberapa dari Semarang, dari Solo ya. Nah saudara-saudara, nama Yesus ini yang berkuasa. Nah sekarang katanya lihat. Aku katanya Yesus ini ya. Ayo kita lihat. Hendak membuat sesuatu yang apa? Baru. Jadi Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Katanya yang sekarang sudah apa? Nah ini sekarang lagi bekerja Tuhan. Nah apa itu? Belumkah kamu mengetahuinya? Nah sekarang tak kasih tahu. Katanya Tuhan. Yang pertama ya. Aku hendak katanya Tuhan membuat apa? Jalan di mana? Iya, padang gurun. Jadi yang pertama hari ini, Yesus akan buat jalan untuk kita di padang gurun. Yang kedua, aku hendak membuat sungai di mana? Padang belantara atau padang gurun. Padang belantara, padang gurun sama. Mari sekarang kita akan lihat. Bicara padang gurun. Perjalanan hidup saudara dan saya seperti di padang gurun. Nanti 3 Maret saya berangkat lagi ke Israel. Ya. Mungkin ada yang mau ikut? Boleh. Ya. Saudara, saya lupa ya, ini yang ke-54 kali atau ke-55. Pokok saya wis 50 kali lebih. Kalau saudara lewat Mesir ini negara besar. 96% itu tanahnya padang gurun. Hanya 4% yang dihidupi. Di manakah ada kehidupan? Di mana ada sungai Nil, di situ ada kehidupan. 96 juta orang Mesir tinggal hanya di 4%. Nah nanti saudara dari Kairo mau ke Gunung Sinai, dulu sebelum dikawal polisi itu bisa 16 jam. Tapi sekarang karena dikawal polisi sangat cepat. 8-9 jam sudah nyampe. Ya. Nah saudara-saudara, waktu saya tahun berapa itu nyampe pas di Mesir ya. Begitu nyampe seminggu sebelum saya datang ya. Rombongan dari Korea itu diserang satu bis ya. Jadi dibom dan meninggal semua. Nah saya datang seminggu berikutnya. Nah sejak itu dikawal dan cepat. Nah nanti saudara lihat kanan kiri. Semua padang gurun.
Saudara, pasirnya tidak seperti pasir di sini. Karena siang itu panas di atas 50 derajat. Malam sangat dingin di bawah 0 derajat. Panas dingin, hancur lebur. Jadi seperti megang tepung ya. Saudara, kalau ada saudara dan saya di tengah-tengah padang gurun. Dan kita tidak bawa alat yang namanya kompas. Pasti mati. Saudara tidak akan pernah tahu jalan ini. Semua oase, tipuan-tipuan. Oh itu, kelihatannya ada air. Sudah datang, tidak akan pernah ada. Saudara, saudagar bawa onta. Onta ini harganya ratusan juta. Kalau minum air bersih, bisa 300 liter. Itu perutnya. Itu saudagar dia bawa air lagi, digentong-gentong yang dibawa ontanya. Nanti waktu di padang gurun dia minum. Kalau kehabisan, onta ini pasti dibunuh. Jadi perutnya dibuka, airnya diisikan lagi kepada tong-tong itu. Jadi air lebih mahal dari emas. Nah waktu saudara di tengah-tengah padang gurun, saudara tidak pernah lihat ada jalan, pasti mati. Pasti mati, saya pastikan. Kenapa? Kita tidak tahu arah kemana, siang panas sekali, malam sangat dingin. Tapi saudara, katanya firman Tuhan hari ini, Yesus hendak membuat jalan di padang gurun. Berarti apa? Waktu saudara ada di padang gurun dan lihat ada jalan, saudara dan saya akan berkata, hari ini ada kehidupan. Jadi saudara, hari ini saya mau katakan, selama kita jadi ciptaan baru, Yesus memberi kita harapan untuk hidup bagi saudara dan saya. Jadi optimis, ada pengharapan. Jadi hari ini siapa di antara saudara yang sudah gagal? Yang berhenti, stop. Saya sudah menyerah. Jangan. Jangan pernah menyerah. Ya, kemarin saya Natalan sama Edward Chen. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang apa? Iya, masih ada pengharapan. Jadi saudara, artinya di padang gurun dibuat jalan. Kita harus optimis. Masih ada pengharapan. Masih ada mujizat. Masih ada pertolongan dari Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kita hari ini. Berapa bulan lalu saya bawa seminar sama anak saya Pastor Yohan. Bunuh diri bukan solusi. Saya kaget malam-malam ditelepon seorang bapak dari Surabaya. Terima kasih Pak Samuel. Mestinya saya mati malam ini. Dia sudah nekat malam itu mau mati. Pasti dia bilang, saya pasti mati. Karena saya mau bunuh diri. Tapi saya lihat, kok ada seminar. Dia dengarkan. Ya firman Tuhan yang saya sampaikan. Dia keluar pengharapan. Oh, buat apa saya bunuh diri? Aduh terima kasih loh Pak Samuel, saya tidak jadi mati. Saudara, ada pengharapan. Ya, 2 bulan lalu saya ngadakan biro jodoh. Nah ini, bulan ini lagi saya ngadakan biro jodoh ya. Yang tadinya tidak punya pengharapan, saya tahu gak kawin aku ini. Ya puji Tuhan. Ya di situ ketemu jodohnya ya. Nah iya jadi, saya bilang pokok tahun ini saya akan panen banyak memberkati dari hasil biro jodoh. Oh iya saudara ya. Wah luar biasa, masih ada pengharapan. Jadi saya mau katakan sama saudara malam ini ya. Yang gagal, yang menyerah. Bangkit. Jangan pernah menyerah lagi. Kita punya Yesus yang memberi pengharapan kepada kita. Kita masih punya masa depan yang cerah. Madece. Masa depan apa? Iya, bukan madesu. Apa madesu? Suram. Bukan. Apalagi madebu. Tahu madebu? Bulat. Ya, bulat ruwet ya. Tidak ada. Yang ada hari ini pengharapan bersama Yesus. Amin. Jadi bangkitkan terus. Ayo. Pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Ayo kita bilang 2, 3. Bersama Yesus pasti bisa. Iya. Itu yang pertama. Sekarang yang terakhir kedua. Aku hendak membuat apa tadi? Sungai di padang belantara atau di padang gurun. Gak cuma satu sungai. Mana ada di padang gurun, di padang belantara ada sungai. Apa artinya? Yesus tidak cuma memberi kita pengharapan untuk optimis. Tapi perjalanan kita terus penuh dengan keajaiban. Kita akan ngalami sendiri. Jadi saudara hari ini
Allah akan buat sungai. Artinya kita ngalami terus. Saudara, kita tidak bergantung situasi dan kondisi. Kalau saudara terus berkata, oh ini ekonomi sepi. Saudara akan terus terlibat dalam kesepian. Ekonomi saudara akan sepi. Tapi kalau saudara mulai bilang, saya bergantung kepada Yesus. Dia bisa buat jalan. Saya percaya hari ini Yesus akan buat jalan buat kita. Saya khotbah di Jakarta. Ya, berapa bulan lalu. Saya diajak makan, seorang bapak yang memang di hospitality mendampingi saya. Pak Samuel, saya mau bersaksi. Waktu COVID, saya bukan anak Tuhan. Istri saya, dia ikut komsel. Sering saya usir, tidak usah pulang. Apalagi kalau ke gereja. Pasti saya usir. Wis kamu tidak usah balik, tidak apa-apa. Tapi hari itu, saya sudah pusing. Kenapa? Dia join berempat. 100 miliar, karena dia yang tanda tangan semua. Temannya 3 lari. Dia yang bertanggung jawab, harus menyelesaikan 100 miliar. Dia bilang, dari mana 100 miliar? Bisa lunas. Dia jalan, ketemu temannya. Apa kamu susah? Kamu lo percaya Yesus. Yesus? Dong bojoku tak usir. Kamu percaya? Ya wes aku percaya. Hanya gitu. Nah hari itu siang. Malamnya istrinya ngumpulkan teman komselnya. Istrinya bilang gini, nanti nek bojoku datang, terus dia marah, kita suruh pulang, jangan sakit hati ya. Karena memang suamiku gitu, biar kita pulang aja. Suaminya datang ya, duh ada komsel ya, saya mau ikut ya. Kaget semua. Saudara, dia ikut komsel, saudara. Itulah pertama kali dia menangis. Saudara tahu yang namanya COVID. Semua saudara pakai hand sanitizer. Hand sanitizer di mana-mana kosong. Orang inilah yang selama 3 minggu pertama disuruh pemerintah satu-satunya yang buat hand sanitizer se-Indonesia. Saudara tahu dia bilang, sehari Pak, omset saya di atas 10 miliar. Jadi saya dalam 2 minggu itu 100 miliar lunas semua. 3 minggu kemudian saya dipanggil lagi untuk bikin desinfektan. Saya orang pertama yang buat desinfektan di Indonesia. Saya bilang, hebat kamu. Iya Pak, Tuhan ini luar biasa. Saudara, jangan tanya sekarang. Waktu itu dia bilang, saya ngomong apa, saya beli. Saya ngomong apa, saya beli. Saudara, dia bilang, saya ngalami keajaiban-keajaiban dengan Yesus. Jadi saudara, keajaiban ini terus terjadi. Ya mungkin saudara tidak spektakuler mereka. Tapi kita ngalami terus. Ya kemarin hari Sabtu di ibadah raya kedua. Jadi di tempat kami hari Sabtu ada 2 kali ibadah. Jam 5 sore sama jam 7 malam. Sangat ramai. Apalagi yang jam 5 ya. Banyak sekali, hampir penuh. Karena untuk besok ada yang ke pernikahan, ada yang berlibur. Ya, ada juga yang suaminya Senin sampai Jumat. Itu kerja, Sabtu siang baru datang. Jadi mereka ibadahnya hari Sabtu, minggunya bersama keluarga. Jadi ramai. Nah, yang jam 7 malam lumayan. Jam 9 malam selesai, saya ditelepon dari Jakarta. Pak Sam, tadi saya ikut online. Duh ini siapa ya? Saya tidak kenal. Saya ingin nyumbang sepeda motor. Boleh ya? Oh sangat boleh, saya bilang ya. Nah, kemudian besok saya transfer. Ya, akhirnya ditransfer. Saya panggil staf saya, sekretaris gereja, Pastor Afat. Fat, ini ada yang nyumbang sepeda motor. Loh kok, kita memang perlu. Saya sudah mau ngomong, tapi karena kita bangun, wah sungkan lah. Loh ini ada yang nyumbang. Ya wes, kamu Senin urus ya. Nanti uangnya saya bawain kamu. Nah, Senin telepon dealer Honda. Mau beli sepeda motor. Oh ya, yang jenis apa? Jenis ini. Loh dari mana? Oh gereja. Wes gini aja, saya sumbang aja gratis. Loh, dikayak gratis mana? Loh terus ya apa ini ya? Gratis semua. Ya saya coba bilang, ya ini yang namanya sungai. Bukan sungai. Ya. Nah ini saudara ya. Jadi saudara hari ini, saya mau katakan sama saudara, hidup kita penuh dengan mujizat Tuhan. Jadi saudara harus ngalami. Gimana caranya? Harus ciptaan baru.
Harus ada Yesus. Saya banyak dituduh. Wah, ini cuma teologi kemakmuran. Mujizat. Enggak. Saya tidak pernah. Saya selalu Alkitabiah. Cari Yesus dulu. Nomor 1 Yesus. Baru yang lain cuma ngikuti bonus. Salib dulu. Baru mahkota. Jangan dibalik. Seorang pemuda datang sama saya. Kamu umur piro nyoh? Kadung tak panggil sinyo. Wajahnya imut-imut. Umur 39. Kamu 39? Iya Pak Sam, aku doano Pak Sam. Supaya aku kaya. Oh iya, nanti naik aku kaya. Gereja Pak Samuel saya bantu tiap bulan. Wes tak Pak, pasti tak saya bantu. Ya wes, sekarang kamu tak tanya. Sekarang kamu bisnis apa, kerja apa? Nggak ada, belum. Oh iya. Bagus, dalam hati saya. Gini, kamu itu di gereja mana? Saya ini tidak jelas gerejanya Pak. Kadang 2 bulan sekali datang, kadang 3 bulan. Terus tak salami, ya wes kon kere sampai mati kon. Wes miskin sampai mati kamu. Kenapa? Karena dia ngomong gini, nanti kalau saya sudah diberkati Pak, baru saya mau rajin ke gereja. Nggak bisa. Saudara cari dulu kerajaan Allah. Setia dulu baik Tuhan, baru yang lain ngikuti. Sama hari ini, saudara ciptaan baru dulu. Baru Tuhan buat kita dikasih optimis. Jadi nanti perjalanan kita ini ya, wah menyenangkan. Saya lo tidak pernah capek. Kenapa? Saya tahu di depan saya terus ada optimis. Ada pengharapan. Ada mujizat terus. Dan saya terus ngalami. Ini keajaiban Tuhan. Ya gereja kami bangun 10 lantai. Nah ini sudah ngecor lantai 8. Hampir selesai lantai 8 ya. 90 meter kali 60 meter gereja kami. Saudara-saudara, nah ini hari ini tadi sudah dijebol lagi untuk masuknya jalan sepeda motor. Nah ini berapa hari lagi untuk jalannya mobil. Jadi kami bangun 10 lantai. Kami bangun di era yang tidak baik. Ini di masa Covid. Besok Februari persis 5 tahun kami bangun. Kami sudah hampir habis 120 miliar. Dari mana? Kami dituduh macam-macam. Wah tuduhan banyak. Mau tah? Orang itu saya teleponin nyumbang saya sampai sebanyak itu. Tidak mungkin. Saya cuma bilang, ini kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Tiap hari transaksi, orang yang transfer mulai dari Amerika, dari Taiwan, Belanda, pokok dari Indonesia, sekitar 40 transaksi tiap hari. Tiap hari loh, saudara. Sejak dibangun. Siapa yang ingat no? Siapa yang ingat no? Ya ini yang namanya sungai. Di tengah-tengah padang gurun. Malam ini, saudara dan saya akan menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita kan sering nyanyi kan? Kau selalu punya cara untuk... Iya, 9 tahun lalu gereja kami baru mulai di Malang. Akhirnya kami pindah di mall dari hotel. Pertama ibadah, jemaat kami hanya 50 orang. Saya gini, Tuhan kalau 50 gimana caranya bayar sewa mall ini? Saudara, gedung kami sedikit. Waktu itu hanya muat 500. Akhirnya kami kasih balkon, sekarang cuma muat 800. Ya karena sering kebaktian itu ibadah ya sampai keluar-keluar. Makanya kami buat 8 kali. Saudara, waktu ngawali, tabungan saya habis semua. Saya beli lampu, beli sound, beli alat musik, multimedia, untuk alat mixer. Habis semua tabungan saya. Kemudian saya mau beli kursi. Saya ke toko-toko mebel, saya tanya, rata-rata 400 ribu yang kuat. Aduh, saya butuh 500, aduh 200 juta lagi. Ya wis gini aja Cik, kok besok aja lah saya pikir dulu. Saudara itu sore, tapi besok pagi ada tajik-tajik telepon. Loh Pak Samuel ini buka gereja ya Dek Malah. Oh iya Cik, apa Cik? Nggak butuh kursi? Oh butuh, Dek tajik berapa harganya? Loh, saya ini mau nyumbang. Oh, iya Cik. Butuh berapa Pak Samuel? Saya sumbang gratis. Saya sungkan. 300 saja Cik. Ah, enggak mungkin lah. Mana ada. Gereja minta cuma 300. Saya kirim 800. Coba saudara, minta 300 loh. Dikirimi 800. Jadi sampai sekarang kursi yang di tempat saya itu, ya dikirimi Taji ini. Dan dia janji, nanti kalau pindah gedung baru,
Karena gedung baru ini kalau dipenek ya dibuat banyak bisa 5.000. Dia janji supaya nanti kursinya itu dia yang nyumbang. Mandoro, mudah-mudahan katanya. Dia dengar saya khotbah ini supaya dia ingat saudara ya. Ini dia. Saya kira, siapa yang ngomongi ya soal kursi? Saudara, kemudian kami mau peresmian 9 tahun lalu. Kita pasang LCD. Saya gini, Tuhan gedungnya bagus, mosok pakai LCD. Dulu sebelum LCD namanya apa? OHP. Sebelum OHP apa namanya? Papan tulis. Loh, karena ditulis. Aduh Tuhan, sekarang sudah zaman Videotron. Terus saya teleponlah ya seorang yang jual ini. Pak, nek beli segini, wis gini aja, karena kamu peresmian. 3 hari saya gratisi. Biar kamu bisa nikmati, akhirnya dipasang ya. Dihitung keluarlah angka. Jauh lebih mahal daripada kursinya. Aku kursi sih mikir apa mana ini. LED ini Videotron. Ya wes. Itu pagi-pagi dia pasang. Akhirnya telepon. Sudah Pak Sam, angkanya keluar sekian. Ya Pak, saya pikirkan. Gini wes Pak Sam, pakai 2 pilihan. Kalau Pak Samuel nyicil 10 bulan tanpa bunga. Tapi kalau 12 bulan pakai bunga. Loh apa bedanya cuma 2 bulan saya bilang. Wes pilihin wes. Wes gini nanti tak putusi sore. Saya doa Tuhan. Tolong Tuhan. Mujizat masih terjadi. Di Surabaya ada 7 pabrik besi. Dan distributor. Yang sampai hari ini saya masih melayani. Dan saya kenal baik semua dengan bos-bos ini. Pemilik-pemiliknya. Nah salah satu yang punya pabrik besi telepon. Loh Pak Sam. Pak Sam ini di Malang buka gereja. Loh iya Ci, hari ini peresmian. Loh terus lu enggak pakai Videotron? Pakai Ci. Loh aku aja yang bayar ya. Mau kan? Langsung saya, mau Ci, mau. Waduh saudara ya. Akhirnya dia transfer. Wah telepon yang punya ya. Ya apa Pak Sam? 10 bulan atau 12 bulan? Loh saya megang uang. Wah saudara sombong titik. Cash. Wah. Saya bayar cash saudara. Tuhan itu ajaib saudara. Jadi saudara hari ini kita itu dikelilingi sungai di tempat yang tidak masuk akal di padang gurun. Jadi hari ini saudara harus bisa ngalami. Tapi pastikan malam ini kita hidup bersama Yesus. Pastikan kita ciptaan baru. Iya, di Surabaya ada radio sangat terkenal, Bahtera Yuda. Saya tiap Selasa jam 12 sampai jam 1, saya pasti siaran. Ya, seluruh dunia bisa dengar karena sekarang sudah teknologi ya. Dari Amerika macam-macam. Dulu saya ngisi acara namanya Guyu di Luai, 7 tahun. Teman-teman saya pengen siaran, terus pengen. Karena 1 jam itu sangat mahal. Di atas 5 juta. Tapi khusus saya saja dibayar. Sekarang saya tidak mau dibayar ya. Karena saya tahu radio ini sangat sulit cari uang ya. Wis gak usah bayar. Saudara, dengan berjalannya siaran. Saya tidak pernah berpikir. Siaran nanti lucu ya. Waktu siaran itu ada yang telepon langsung. Pak Samuel, kenalkan saya ini. Kenapa? Berapa nomor rekening pembangunan? Loh kok bisa nyelenain rekening pembangunan? Saya kira kok bisa ya? Saudara, terus Tuhan lakukan keajaiban. Jadi hari ini saudara jangan takut. Kita punya Yesus yang bisa buat sungai-sungai di padang gurun. Percaya? Iya. Ayo, tapi pastikan dulu. Hidup ciptaan baru. Makanya malam ini saya tanya, saudara percaya Yesus ada dalam hidup kita? Percaya? Kalau kok lemes. Semangat. Percaya hari ini Yesus ada dalam hidup kita? Iya. Luar biasa ya. Makanya yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Saya akhiri dengan kesaksian ya. Karena ini seringkali saya saksikan. Saudara, ini ada lagi wabah virus saya tidak tahu namanya. Tapi kita waktu pandemi tertolong oleh apa ini? Masker. Sangat menolong. Ya, di Malang seorang bapak di Jalan Kawi keluar rumah. Dia pakai masker. Hanya 10 menit jatuh dan pingsan. Setelah dicek ternyata
maskernya sudah 1 bulan tidak diganti, saudara ya. Nah itu ya, pingsan kena apa PDW ya. Nah, saya mau cerita, ini kisah Kid Care, merek Kid Care. Ini Gideon Care. Gereja kami waktu pandemi dikirimi 18.000. Kami punya penghargaan banyak dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dari rumah sakit, karena kami kirim terus. Saudara, 2016, suami istri yang sangat muda ini, dia bangkrut dari Ambon, dia lari ke Surabaya. Saya khotbah di gereja besar di Surabaya. Kemudian katanya dia, Yesus bisa nolong. Ini khotbahnya pendeta ini, nanti kita cari kalau kita nanti punya usaha baru. Kita pulang. Dia cari pesawat sore pulang ke Ambon. Saudara, dia selesaikan semua hutangnya. Dia jual asetnya. 2019 awal, dia datang ke Surabaya dan telepon saya. Pak Samuel bisa meresmikan usaha saya? Bisa, di mana? Dekat Juanda. Saudara tahu dia buka pabrik masker. Saya tanya, apa laku? Ya laku Pak, kalau musim hujan banyak penyakit orang pakai masker. Kalau musim panas banyak kebakaran orang pakai masker. Oh gitu ya. Iya. 2019 COVID awal. Orang China datang. Orang Tiongkok datang. Dan diambil semua produknya. Ekspor. Saudara, dia tidak pernah tahu. Kalau itu rencana Tuhan yang luar biasa. Saya dan istri datang 2 tahun kemudian. Kami resmikan pabrik dan gudangnya yang besar. Baru dia cerita ya, Pak Sam, yang dulu diresmikan itu hanya kontrak. Tapi hari ini kami bayar cash semua. Kami sudah tidak pernah mau hutang lagi. Kami sudah punya pengalaman. Saudara, itu semua cash. Saya dikirim saudara. Sampai hari ini saya telepon, pasti kirim. Sudah ada di mana-mana masker. Gereja kami dikirim 18.000. Saya bagi jemaat khusus ngambil 5. Tapi khusus dokter kami kirimi ribuan. Terus rumah sakit terus. Saudara, baru dia bilang apa? Apa yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Saya sudah meresmikan pabrik suntik jarum suntik. Dia buat lagi jarum suntik. Saya khusus dimasukin. Oh, mesinnya buat sendiri. Ini Tuhan ajaib. Saya rindu cuma malam ini saudara. Apa yang menurut saudara tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Apa yang menurut saudara ini tidak mungkin, hari ini akan terjadi. Dan Yesus akan melakukan. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Ya, kita mau nyanyi lagu yang dinyanyikan. Saya lupa sampai namanya ya. Berapa kali ke tempat saya, saudara pasti tahu ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Nah mungkin hari ini saudara merasa gelap semua. Tapi percayalah, sementara saudara berdoa, mujizat akan terjadi. Sungai itu sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata, kita nyanyi lagu ini ya. Kita nyanyi refnya aja ya. Walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Walau ku tak dapat. Mari kita angkat tangan kita. Walau ku tak dapat melihat. Terima kasih. Semua rencanamu Tuhan,
hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap, oh kami percaya. Lamaya Rama Sangkata Kalamaya Rama Sialamaya Rama Sialamaya. Oh kau ajaib, kau ajaib. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saudara, pejamkan mata. Mungkin perjalanan hidup kita baru di awal ini sudah terlalu berat. Saya mau menyerah Tuhan. Saya tidak mampu Tuhan. Saya sudah gagal. Malam ini saya mau katakan, di dalam Yesus ada ciptaan baru. Di dalam Yesus masih ada pengharapan. Dan mujizat itu akan terjadi. Saudara berdiri di tempat saudara saja. Kalau ada di antara saudara yang sakit, saudara mungkin tidak tahu kapan saya bisa sembuh. Tapi malam ini percaya, sekarang Yesus bisa menyembuhkan saudara. Mungkin ada keluarga rumah tangga yang bermasalah. Mungkin ada bisnis pekerjaan saudara yang sudah mulai hancur. Bahkan ada kebangkrutan, kekurangan keuangan. Malam ini jangan takut, Yesus masih bisa menolong kita. Mungkin di pendidikan, di pelayanan kita merasa sudah gagal. Saudara yang mau didoakan, saudara berdiri di tempat saudara saja. Coba taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Tangan kanan angkat saudara. Saya ingin berdoa dari tempat ini buat saudara masing-masing. Percaya malam ini akan terjadi pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu berdoa terlebih dahulu buat jemaat yang sakit. Sekarang hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yesus yang menyembuhkannya. Dan sekarang Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi saudara yang rumah tangganya bermasalah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang bermasalah, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mujizat pemulihan terjadi. Sekarang keluarga kami ada sorga, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan mujizat itu terjadi. Hamba-Mu sekarang berdoa Tuhan, untuk jemaat yang mengalami kekurangan keuangan, bisnisnya mulai sepi, ada kebangkrutan. Sekarang hamba-Mu berdoa, dalam nama Yesus, mujizat kelimpahan terjadi. Semua akan diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk pendidikan pelayanan kami yang gagal. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mujizat keberhasilan sudah terjadi. Yesus yang melakukannya. Dan kami terima mujizat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan